Manchester United akan menjalani perombakan besar-besaran lagi di bursa transfer musim panas, dengan Ruben Amorim akan memegang kendali penuh dalam perekrutan pemain selama jeda musim panas. Satu bintang disebut akan bergabung dengan klub. Dia adalah mantan pemain termahal Paul Pogba. Namun, Fabrizio Romano menulis laporan mengenai kembalinya pemain Prancis itu. Menurutnya, itu hanya rumor, dan ketertarikan MU tidak konkret, setelah baru-baru ini memenuhi syarat untuk bermain lagi usai larangan doping. Amorim akan mendapatkan kesempatan untuk membalikan keadaan itu di musim panas, meskipun sejauh ini belum pasti siapa yang akan direkrut oleh ahli taktik asal Portugal itu untuk memperbaiki nasib timnya. Bintang-bintang seperti Victor Osimhen, Giovanni Quenda, dan Jarrad Brandtwaite semuanya telah dikaitkan secara obsesif dengan setan merah dalam beberapa bulan terakhir, tetapi lini tengah mereka akan membutuhkan tambahan dengan Christian Eriksen, Kobbie Mainoo, dan Casemiro. Semuanya besar kemungkinan akan meninggalkan klub, menurut laporan. Pogba awalnya bergabung dengan United pada tahun 2009 sebagai pemain tim muda dari Le Havre, meskipun ia hanya tampil 7 kali di tim utama setan merah di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. Karena ingin hengkang, Pogba bergabung dengan Juventus dan bersinar selama 4 musim di klub raksasa Serie A tersebut, mencetak 34 gol dalam 178 pertandingan di Turin saat Juve memenangkan 4 gelar Serie A berturut-turut dengan pemain Prancis tersebut di lini tengah mereka. Hal itu membuat United ingin merekrutnya kembali, yang mereka lakukan dengan biaya transfer yang saat itu memecahkan rekor dunia, sebesar 89 juta pound pada tahun 2016. Namun, meskipun telah bermain selama 6 musim di United, Pogba hanya memenangkan Liga Eropa dan 1 trofi Piala Liga, karena perubahan manajerial dan kurangnya performa di seluruh tim. Manchester United dilaporkan telah menetapkan tanggal untuk pembukaan resmi kompleks latihan Carrington yang baru dan telah direnovasi. United mengumumkan rencana untuk memodernisasi gedung tim utama putra di Carrington pada bulan Juni tahun lalu. Klub mengumumkan bahwa tujuan dari renovasi tersebut adalah untuk menciptakan lingkungan kolaboratif berkinerja tinggi bagi para pemain dan staf. Pertama kali dibuka pada tahun 2000, perombakan Carrington diperkirakan menelan biaya sebesar 50 juta pound. United meminta bantuan Foster & Partners, firma London yang dipimpin oleh arsitek pemenang penghargaan Lord Norman Foster. Foster juga mempelopori proyek regenerasi Old Trafford. Kini, The Telegraph mengungkapkan bahwa United sangat ingin membuka fasilitas tersebut pada tanggal 31 Juli. Menurut jurnalis James Ducker, lapangan latihan Carrington senilai 50 juta pound yang telah direnovasi milik United akan dibuka dan beroperasi penuh mulai tanggal 31 Juli. Saat ini, lokasi tersebut tengah mengalami transformasi signifikan dan, meskipun belum tentu akan rampung sepenuhnya tepat waktu untuk dimulainya pramusim pada awal Juli, pekerjaan diharapkan telah selesai pada akhir bulan tersebut. Amorim dan skuadnya akan dapat menggunakan fasilitas tersebut setelah mereka kembali dari tur pramusim klub di Amerika Serikat pada awal Agustus. Carrington diperkirakan akan menjalani perombakan interior secara menyeluruh, dengan Foster Partners yang bertujuan untuk menciptakan desain yang lebih ramping untuk area pusat kebugaran, medis, nutrisi, dan pemulihan. Perkembangan terbaru ini terjadi sehari setelah United mengumumkan rencana ambisius untuk membangun stadion baru senilai 2 miliar pound dengan kapasitas 100.000 penonton di dekat markas mereka saat ini di Old Trafford. United ingin merampungkan stadion baru tersebut dalam waktu 5 tahun, dengan rencana untuk membangun sebagian besar bagian di luar lokasi sebelum mengirimkannya ke lokasi Old Trafford melalui kanal kapal Manchester. Manchester United sangat ingin merekrut 2 pemain pelapis di Real Madrid, Andre Lunin dan Aurelien Tchouameni, untuk meningkatkan area-area penting dalam skuad mereka saat ini. Menurut Vicajes, Lunin dipandang sebagai pesaing potensial bagi Andre Onana,
Sementara pemain Prancis itu bisa menjadi gelandang tengah yang sangat dibutuhkan Ruben Amorim. Ada keraguan baik dari dalam maupun penggemar tentang performa Onana. Dengan Amorim ingin mendatangkan kiper baru untuk memberikan persaingan ketat bagi Onana, yang mengisyaratkan bahwa kiper Kamerun itu tidak dipandang sebagai orang terbaik untuk peran di bawah Mister Gawang. Manchester United tertarik pada Andriy Lunin. Dengan pemain Ukraina itu diharapkan untuk mengevaluasi masa depannya di musim panas. Dia adalah pahlawan Liga Champions Real Madrid musim lalu, ketika dia menggantikan Thibaut Courtois. Meskipun sejak kembalinya pemain Belgia itu, dia harus menggunakan peran sebagai pemain cadangan di bawah Carlo Ancelotti. Oleh karena itu, ada kemungkinan dia akan pergi di musim panas dengan Manchester United di antara sejumlah klub yang terus mengawasi situasinya. Setiap langkah untuk kiper itu akan bergantung pada harga yang akan diminta Madrid untuk pemain cadangan mereka, yang bisa jadi tinggi mengingat pemain Ukraina itu memiliki nilai yang sangat besar di pasar karena penampilannya musim lalu. Sementara itu, Manchester United juga tertarik pada Tchouaméni sebelum ia ikut Madrid. Beberapa laporan menyatakan bahwa klub Spanyol itu mungkin mempertimbangkan tawaran. Setan Merah akan bersaing untuk mendapatkan gelandang Prancis itu jika ia bersedia, dengan Madrid kemungkinan akan meminta setidaknya 80 juta euro, yang hampir sama dengan harga yang mereka bayarkan untuknya beberapa tahun lalu. Bintang Real Sociedad terpaksa absen dalam pertandingan Liga Eropa di Old Trafford, setelah ditolak masuk ke Inggris dan ditolak visa kerja beberapa jam sebelum kick-off di Old Trafford. Bintang Real Sociedad, Arsene Zaharian, harus absen dalam pertandingan Liga Eropa melawan Manchester United setelah visa kerjanya ditolak untuk masuk ke Inggris. Pemain internasional Rusia dilarang masuk ke Inggris dan terpaksa terbang kembali ke Spanyol setelah visanya ditolak. Menurut laporan dari El Diario Fascio, gelandang Rusia itu pergi ke Paris pada hari Rabu bersama rekan setimnya Hamari Traoré, dengan harapan untuk mendapatkan izin kerja pada menit terakhir. Tidak seperti Traoré, yang telah mendapat persetujuan dan pergi ke Manchester pada Rabu malam, Zaharian terpaksa tetap di Paris, tidak dapat bergabung dengan rekan setimnya. Dilaporkan bahwa pemain tersebut telah kembali ke Spanyol setelah semua upaya sia-sia. United mengalahkan Real Sociedad di babak 16 besar dan kini akan menghadapi Lyon di babak perempat final. Meskipun berada di paruh bawah Liga Primer, kualifikasi untuk Liga Champions tetap menjadi kemungkinan jika mereka dapat melaju jauh di Liga Eropa. Meskipun Tottenham dapat muncul sebagai pesaing serius sebagai tim lain yang berjuang untuk lolos ke Eropa. Bruno Fernandes melanjutkan penampilan gemilangnya dengan mencetak 3 gol di leg kedua melawan Real Sociedad. Dan Ruben Amorim berharap untuk mendapatkan momentum di minggu-minggu terakhir musim ini setelah awal yang sulit di Old Trafford, yang dapat melibatkan pemain muda seperti Patrick Dorgu dan Aiden Heaven. MU akan menghadapi Lyon setelah tim Ligue 1 itu mengalahkan FCSB di babak 16 besar. Di semifinal bisa melawan Fenerbahce, Rangers, atau Athletic Bilbao. Jika mereka mencapai final, maka tim seperti Tottenham, Lazio, atau Eintracht Frankfurt mungkin akan menjadi lawan yang muncul. United juga memperoleh keuntungan tak terduga dengan bermain di kandang sendiri di leg kedua untuk setiap pertandingan babak 16 besar, perempat final dan semifinal, jika mereka berhasil mencapai sejauh itu. Manchester United akan bermain di kandang sendiri di leg kedua, sedangkan leg pertama berlangsung di Parc aux Lyon. Patrick Dorgu secara sportif memberitahu wasit agar tidak memberikan penalti kepada Manchester United saat Setan Merah menang atas Real Sociedad. Bruno Fernandes mencetak 3 gol, dengan 2 diantaranya berasal dari titik penalti, dengan 4 penalti yang diberikan oleh wasit Prancis, Benoit Bastien, 3 untuk United dan 1 untuk tim tamu.
Penalti keempat diberikan di akhir pertandingan karena pelanggaran terhadap Dorgu, tetapi keputusan itu dibatalkan setelah pemeriksaan VAR singkat yang menunjukkan Hamari Traoré telah melakukan kontak dengan bola terlebih dahulu. Tayangan ulang video kemudian menunjukkan Dorgu memberitahu Bastien bahwa ia merasa tidak dilanggar oleh Traoré, yang menyebabkan keputusan penalti awal dibatalkan oleh VAR. Insiden itu terjadi setelah 3 penalti dan 1 kartu merah telah dikeluarkan oleh wasit Prancis itu di Old Trafford.